Selanjutnya kesempatan berikutnya kami persilahkan Saudara Mas Tuki selaku anggota BPD Karanganyar untuk menyuarakan suara masyarakat atau suara pribadi juga kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Camat Kalianget, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karanganyar, Bapak Kapolsek, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kanit, Bapak Eko, serta seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin singkat saja apa yang saya sampaikan, ikut Mas Daeng Seholla lah. Intinya to the point saja. Yang pertama, terkait dengan undangan yang diberikan oleh pihak penyelenggara, intinya kan pembahasannya adalah benarkah BUMN itu hadir untuk negeri itu loh. Intinya kalau bicara seperti itu, kita bukan hanya bicara jalan licin gitu loh. Banyak hal yang harus kita bahas. Tadi yang mengemuka, yang pertama disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Pinggir Papas 1 dan Pinggir Papas 2 yang diberikan bantuan hanya segelintir anak. Apakah itu akan berpengaruh pada kegiatan operasi pendidikan? Itu yang harus kita tanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak Daeng Seholla menyangkut masalah lahan kemaslahatan umat. Itu yang sampai hari ini itu belum ada kabarnya. Setelah waktu dulu launching pertama kali diberikan, dan itu menjadi yang terakhir kalinya, Bapak. Sempat satu kali, Pak. Itu pertanyaannya. Sehingga kita sebenarnya pada malam ini akan membahas banyak hal gitu, Pak. Menyangkut jalan licin itu hanya salah satu benang kusut yang ada, Pak. Sebenarnya banyak gitu yang mau kita bahas pada malam hari ini. Tetapi waktu kita bahas ini kan hanya percuma saja, karena yang kumpul bukan dua pihak. Mestinya ada masyarakat, ada BUMN gitu loh, sehingga nyambung kita, Pak, gitu loh. Hingga ada pertanyaan, mungkin ada jawaban gitu loh. Tetapi tidak mengurangi substansi pertemuan pada malam hari ini. Intinya saya berharap yang pertama mendorong semua pihak, gelak sejak napak jarek, intinya orang-orang sepenter lah, untuk bagaimana mendorong peran maksimal BUMN, khususnya yang menjadi sasaran tembak pada malam hari ini adalah PT Garam. Itu bagaimana mendorong secara maksimal punya peran dalam rangka memberikan kontribusi yang jelas, memakmurkan masyarakat terdampak, khususnya yang di Desa Karanganyar dan Pinggir Papas gitu loh, seperti masalah pendidikan. Intinya bukan hanya membantu 1-2 anak saja, Pak, memberikan operasional, membantu operasional walaupun ada bos. Tetapi kan kebutuhan sekolah itu kan banyak, bukan hanya sedikit. Dalam rangka memajukan pendidikan itu kan banyak, dan itu butuh dukungan semua pihak, bukan hanya pemerintah, masyarakat, BUMN, itu yang dibutuhkan. Yang kedua, kemaslahatan umat. Intinya bagaimana BUMN, saya tidak bicara PT Garam, biar umum saja gitu loh, Pak, memberikan kontribusi yang jelas dalam rangka pendidikan karakter, misalnya memberikan bantuan kepada TPA, TPQ, madrasah, dalam rangka untuk mendidik anak menjadi figur masa depan yang punya karakter bagus, sehingga ke depan itu tidak menjadi masalah ke BUMN yang ada. Sebab nanti kalau karakter anak tidak terbangun sejak dini, itu kan menjadi masalah ke depan, utamanya kepada BUMN itu tersendiri. Maka dari itu
saya berharap mari kita semua pihak, khususnya kita tidak bisa menyalahkan satu dua pihak saja. Intinya mari kita bersama-sama menyadari gitu loh Pak. Tidak semata-mata hanya kesalahan BUMN, juga ada kontribusi masyarakat gitu, yang ada. Jadi intinya itu. Menyangkut masalah bicara penggusuran, saya sepakat sebenarnya Pak. Apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Usman itu betul memang. Sebelah timur jalan itu Pak, itu memang kosong sehingga menjadi tempat penampungan garam, dan sehingga garam itu airnya terserap pada tanah itu Pak, tidak melebar ke jalan itu, sehingga otomatis jalan licin itu bisa agak sedikit berkurang itu. Nah, bicara masalah penggusuran, mohon maaf, itu berita acaranya yang disampaikan waktu kita rapat dengan pemerintah desa itu bukan penggusuran murni Pak, karena ada alasan untuk pelebaran jalan. Itu ada alasannya, ada untuk pelebaran jalan. Kalau sekarang di ujuk-ujuk pemerintah desa disuruh menggusur Pak, oh bahaya Pak. Bukan hanya menjadi bola panas Pak, jadi bola api Pak, mermer nanti kepala desa Pak. Betul, intinya ayo kita bicara seperti apa gitu loh, harus mengundang. Tidak semudah seperti yang disampaikan Mas Ahmad gitu loh Pak, tidak semudah gitu loh Pak. Walaupun yang punya itu kan sebagian kecil masyarakat Karanganyar lah, mungkin nggak sampai 1% lah Pak kalau kita lihat. Tapi ini menjadi masalah dari dulu sampai sekarang Pak, dari zaman Pak Haji Asmuni, Mas Zaini sampai sekarang Pak Haji Suwarto sudah 2 periode. Itu kan nggak ada penyelesaian, yang ada malah tambah banyak, tambah ruwet Pak. Itu maka dari itu ya monggo sosialisasi disampaikan sehingga masyarakat biar sadar dulu seperti apa kebutuhannya. Kan tambah banyak kan masalah gitu loh Pak. Itu ditambah lagi kejadian yang kemarin, seolah-olah pemerintah kalah dengan pihak oknum tertentu gitu loh Pak. Itu yang bahaya. Makanya segala sesuatunya kita matangkan dulu seperti apa Pak. Itu yang jadi masalah, sehingga patut disayangkan pada waktu itu hal itu terjadi gitu loh. Saya tidak ingin itu seperti yang disampaikan Pak Haji Suwarto itu dibenturkan memang. Dari masyarakat ada masukan, waktu terjadi pada hari H masyarakat tertaduk, dilepas sendiri kepala desa, ontong gitu ya Pak Ahmad itu. Jadi untung ki salamet, intinya palang ki salamet dari Madura dari Karanganyar Pak. Maka dari itu ini menjadi atensi kita, catatan kita ke depan, bagaimana menyelesaikan suatu masalah itu secara komprehensif. Jadi sekali lagi menyangkut masalah jalan licin, intinya ayo kita petakan masalahnya seperti apa. Nanti kita rumuskan penyelesaian jangka pendek seperti apa, jangka menengah seperti apa, jangka panjangnya seperti apa, hingga jelas nanti Pak. Itu yang kita. Saya sepakat intinya bahwa masalah penyiraman, masalah papan, kan saya diskusi dengan Mas Edi itu, intinya minimal setiap menjelang kemarau pihak tertentu, kepala desa, pemerintah desa, pemerintah desa, PT Garam juga memberikan pelanglah peringatan bahwa jalan sepanjang Marengan Karanganyar itu licin, sehingga mohon berhati-hati mengurangi kecepatan. Itu menjadi, itu mungkin salah satu catatan kan itu, dan diambil oleh Mas Edi sudah, walaupun nik tapi minimal itu menjadi langkah nyata yang diberikan, minimal menjadi contoh ke depan bagaimana nanti kita menjadi salah satu hal untuk menyelesaikan masalah jalan licin ini, sehingga minimal meminimalisir korban yang ada. Itu mungkin dari saya, kulebnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mas Tuki yang telah menyampaikan beberapa hal